Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia buat kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan MPLS daring tahun pelajaran 2020-2021. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih kepada siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Mantang. Selamat datang di grup SMA Negeri 1 Mantang. Izinkan Ibu berpantun sedikit. Pergi memancing membawa tali diikat di pohon jati. Sebelum memulai pembuka materi, izinkan saya mengenalkan diri. Baiklah, di sini Ibu akan mengenalkan diri. Nama Ibu Linda Sari SPD, di mana Ibu di sini mengajar mata pelajaran biologi dan Ibu juga sebagai wakil kurikulum SMA Negeri 1 Mantang. Sebelum Ibu di SMA Negeri 1 Mantang, Ibu pernah mengajar di kampung Ibu sendiri, yaitu Pulau Midai di Kabupaten Natuna. Di sana Ibu pernah mengajar selama 8 tahun. Dan Ibu di SMA Negeri 1 Mantang sudah masuk 2 tahun. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, di sini Ibu akan memberi materi yaitu tentang pengenalan kurikulum 2013 dan pelaksanaan pembelajaran itu nanti seperti apa. Jadi di sini Ibu memohon kepada Ananda sekalian benar-benar untuk mengikutinya sehingga kalian bisa bermanfaat dengan ilmu yang diberikan setiap dari guru SMA Negeri 1 Mantang. Jadi Ibu berharap jangan bermain-main saat diberikan materi, tetapi tolong diikuti dengan sebaik mungkin. Pengenalan kurikulum 2013 dan proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Mantang. Apa itu pendidikan? Pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan apakah kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, jadi ada perbedaan antara kurikulum 2006 dan 2013. Kurikulum 2006 itu seperti apa? Di mana sistem yang digunakan menggunakan penjurusan. Kurikulum 2013 sistem yang digunakan peminatan. Dan yang keduanya, kurikulum 2006 penilaian berfokus pada pengetahuan melalui penilaian hasil akhir. Dan kurikulum 2013 penilaian siswa berbasis kemampuan melalui proses hasil. Pada struktur kurikulum SMA sebagai berikut, di mana setiap mata pelajaran untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, alokasi waktu per minggu bisa Ananda lihat di sini, di mana untuk PAI atau pendidikan agama dan budi pekerti itu untuk kelas 10 itu 3 JP, sama sampai kelas 12 juga 3 JP. Pendidikan Pancasila atau PKN selama 1 minggu itu juga 2 JP. Bahasa Indonesia dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan yaitu 4 JP. Matematika juga 2 kali pertemuan 4 JP untuk kelas 10-nya. Dan juga sejarah Indonesia itu dalam 1 minggu cuma 1 kali pertemuan juga 2 JP. Bahasa Inggris
dalam 1 minggu 1 pertemuan juga 2 JP. Kemudian kelompok B dan umum seni budaya untuk sekali pertemuan dalam 1 minggu juga 2 JP sampai juga kelas 12. Kemudian PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dalam 1 minggu, artinya 1 kali pertemuan itu 3 JP. Kemudian kita tidak ada mulog tetapi prakarya dan kewirausahaan dalam 1 minggu juga 2 JP. Jadi untuk total jumlah jam pelajaran kelompok A dan B itu 24 JP. Di sini ada kelompok C, peminatan. Nah, kita tadi kan peminatan itu berdasarkan kurikulum 2013. Jadi mata pelajaran peminatan itu di kelas 10 itu nanti peminatan apa yang akan disediakan. Yang disediakan itu hanya dalam bentuknya sesuai dari pilihan yang ditentukan dari SMA Negeri 1 Mantang. Itu sejumlah 9 atau 12. Ini yang kelas 11, 12 atau 16. Sehingga jumlah jam pelajaran kelompok A, B, dan C itu 42 JP kelas 10, kelas 11 44 JP, dan kelas 12 juga 44 JP. Berdasarkan kurikulum 2013 tadi, itu kan penjurusan bukan berdasarkan penjurusan tetapi peminatan. Nah, peminatan di sini misalkan jurusan kita IPA ataupun IPS. Nah, kalau untuk di IPA kelas 10-nya itu biasanya limin biologi ataupun peminatan biologi, peminatan fisika maupun peminatan kimia. Cuman untuk tahun ini kita cuma mengadakan yaitu lintas minat biologi dan juga lintas minat kimia. Nah, begitu juga untuk pengetahuan sosial ataupun jurusan IPS juga ada peminatan, di mana peminatan di sini yang kita sediakan yaitu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Ini masing-masing dalam 1 minggu, artinya 1 pertemuan yaitu 3 JP. Nah, cuman di sini kita tidak ada peminatan bahasa dan budaya. Cuman 2 saja yaitu IPA dan IPS. Kemudian untuk anak didik ibu di sini, di mana ibu akan mengenalkan alokasi waktu kita dalam 1 minggu. Pembelajaran kita itu kita mulai dari Senin sampai Jumat, di mana alokasi waktu 1 JP atau jam pelajaran itu sekitaran 45 menit. Di mana hari Senin 7.30 sampai 15.40. Ini antara Senin sampai Kamis. Kita awali 7.30 sampai 15.40, kecuali hari Jumat itu 7.30 sampai 15.00. Kemudian setiap kita melakukan pembelajaran, kita memiliki KBM atau ketuntasan belajar minimal. Di mana ketuntasan belajar minimal di SMA Negeri 1 Mantang ini itu sekitaran 75. Jika di bawah 75 maka itu dikatakan tidak tuntas atau tidak lulus. Tetapi dalam KBM ini setiap guru mapel itu beda-beda KBM-nya. Kemudian kriteria yang kita lihat itu, penilaian yang kita lihat itu seperti pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Jadi antara ketiga ini bekerja sama, tidak bisa memisah satu sama lain. Pengetahuan bisa kita ambil dari nilai harian atau nilai latihan dan nilai tugas. Keterampilan yang kita lihat dari proyek, dan praktikum. Nah, sikap bisa kita lihat dari sikap pada saat pembelajaran kita berlangsung. Sikap yang kita lihat itu dari proses pembelajaran sehari-hari. Jika tatap muka itu secara langsung yang kita gunakan, tetapi kalau daring kita lihat siapa yang tidak mengerjakan tugas atau tidak menghirau pelaksanaan pembelajaran tersebut, maka kita nilai sikap yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli, dan juga tidak ada sopan santun dalam menghargai pembelajaran tersebut. Kemudian dalam kriteria kenaikan kelas, di mana
di SMA Negeri 1 Mantang memperhatikan kriteria tersebut. Salah satunya yaitu kehadiran tatap muka pada setiap mapel minimal 90% diperhitungkan dari tatap muka. Ini jika kita tidak melakukan daring atau dalam pembelajaran jaringan internet. Nah, tetapi kalau dalam jaringan internet, kita melihat nih kehadiran yang merespon pada setiap aplikasi yang digunakan setiap guru. Ada tidak responnya. Jika mereka tidak ada respon, maka kami menganggap itu siswa tidak hadir dan tidak melaksanakannya. Kemudian tanpa memperhitungkan ketidakhadiran karena sakit atau alasan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, khusus untuk kelas 10, peserta didik harus mencapai KBM. Yang barusan yang Ibu sampaikan tadi, KBM-nya itu 75 untuk kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai ketentuan penilaian berlaku. Yang ketiga, peserta didik dinyatakan tidak naik apabila memiliki nilai tidak tuntas lebih dari 3 mapel untuk kelas 11 atau mata pelajaran di peminatan untuk kelas 10. Contoh program studi IPS. Contoh program studi IPS tidak boleh memiliki nilai yang tidak tuntas pada mapel sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Begitu juga program studi IPA, biologi, kimia, maupun fisika, maupun matematika peminatan. Maksimal memiliki 3 nilai yang belum tuntas pada mapel yang bukan khas jurusan. Nilai sikap minimal B untuk maksimal 2 mapel atau mata pelajaran. Nilai kepribadian dan akhlak mulia minimal B. Jika C, maka dinyatakan tidak naik kelas atau tidak lulus. Nilai ekskul pramuka minimal memuaskan pada setiap semester. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, setiap guru mapel wajib memberikan program remedial dan pengayaan. Arti program remedial itu apa? 1. Memperbaiki nilai yang tidak tuntas. Artinya tidak tuntas setiap KD atau kompetensi dasar yang diinginkan sesuai KKM mata pelajaran tersebut. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran tersebut. Karena setiap kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran tersebut itu berbeda-beda. Contoh, mungkin biologi 75, fisika mungkin 76. Jika tidak tuntas maka tidak lulus di mapel tersebut. Wajib melakukan remedial. Kemudian program pengayaan itu apa? Memperbaiki nilai yang sudah tuntas dengan alasan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Jika dia mendapat nilai 80, ingin mengulang, berarti itu salah satu program pengayaan. Bisa mendapat nilai yang 100. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan tentang pengenalan kurikulum 2013. Semoga bermanfaat untuk Ananda sekalian, dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.